Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang akad jual beli. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Ayu Nur Rahmawati NIM 2152211137. Yang kedua saya Adelia Fatmawati Dwi Saputri NIM 2152211158. Yang ketiga Hemi Rahmawati NIM 2152211162. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian jual beli. Pengertian jual beli menurut Kamus Bahasa Arab, ba'a yabi'un bayi'an artinya menjual atau memperjualbelikan barang. Secara bahasa, kata ba'i berarti pertukaran secara mutlak. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu atau yang lain. Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut diantaranya. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan cara khusus atau yang dibolehkan. Yang kedua, menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu', yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Yang ketiga, menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Selanjutnya yaitu dasar hukum jual beli. Yang pertama adalah landasan Al-Quran. Landasan Al-Quran itu terdapat beberapa jumlah ayat Al-Quran yang berbicara mengenai jual beli. Di antaranya yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 275 dan juga surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua As-Sunnah. Hal ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli goror. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mengharamkan sesuatu, Dia juga mengharamkan harganya. Al-Mawardi berkata, adapun apa yang merupakan najis aini atau najis secara zatnya seperti khamar, bangkai, darah, dan kotoran-kotoran serta kencing, maka tidak boleh menjual sesuatu pun dari hal-hal ini. Selanjutnya, landasan ijma'. Para ulama fikih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa menjual belikan itu diperbolehkan jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan di dalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Syarat yang terkait objek akad atau ma'qud alaih. Yang pertama, suci atau bersih barangnya. Artinya, objek atau barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara. Lalu yang kedua, dapat dimanfaatkan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya tidak boleh diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Kemudian ada dapat diketahui barangnya. Maksudnya adalah barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Kemudian barang yang ditransaksikan ada di tangan. Maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan. Penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasa penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian. Syarat yang terkait dengan sigat yang pertama, satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
Yang kedua, ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli atau akad dinyatakan tidak sah. Lalu yang ketiga, tidak disangkutkan dengan suatu urusan, seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi, dan perkataan lain yang serupa. Lalu yang keempat, tidak berwaktu. Artinya, tidak boleh diperjualbelikan dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu. Hukum jual beli. Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara: yang pertama, haram terkait dengan akad. Keharaman jual beli yang terkait dengan akad dibagi menjadi dua, yaitu barang melanggar syariah. Keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, barang tidak pernah ada, atau barang itu merusak dan tidak manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan. Lalu ada akad melanggar syariah, contohnya jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Yang kedua, jual beli yang diharamkan karena unsur gharar, yaitu antara lain jual beli janin hewan yang masih di dalam perut induknya, jual beli buah yang belum masak, jual beli ikan di dalam air, jual beli wol yang masih melekat pada kambing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, haram terkait dengan hal-hal di luar akad. Jual beli yang diharamkan karena terkait dengan hal-hal di luar akad ada dua macam, yaitu doror mutlak. Misalnya jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual beli perasan buah yang akan dibikin khamar, jual beli atas apa yang ditawar atau dibeli oleh saudaranya. Selanjutnya, melanggar larangan agama. Di antara contoh jual beli haram karena melanggar agama, misalnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk sholat Jumat, dan jual beli mushaf kepada orang kafir. Klasifikasi jual beli. Klasifikasi jual beli dari sisi objek dagangan yaitu terdapat jual beli umum, yaitu tukar-menukar uang dengan barang. Lalu jual beli asrof atau money changer, yakni penukaran uang dengan uang. Kemudian jual beli muqayyadah atau barter, yakni menukar barang dengan barang. Klasifikasi jual beli dari sisi cara standarisasi, ada jual beli bergainal atau tawar-menawar, yakni jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya. Lalu jual beli amanah, yakni jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualannya. Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli tersebut dibagi menjadi 3 jenis lain, yaitu ada jual beli murabbah, yakni jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Lalu ada jual beli wadiah, yakni jual dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Lalu jual beli tauliyah, yakni jual beli dengan menjual barang dalam harga modal tanpa keuntungan dan kerugian. Lalu jual beli muzayadah atau lelang, yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah harga pembayaran dari pembeli sebelumnya. Lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Kemudian ada pembagian jual beli dilihat dari cara pembayarannya, yaitu terdapat jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung. Lalu yang kedua, jual beli dengan pembayaran tertunda, kemudian jual beli dengan penyerahan barang tertunda, dan yang terakhir jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu sifat-sifat jual beli dan jual beli yang diharamkan. Yang pertama, materi yang akan saya jelaskan yaitu sifat-sifat jual beli. Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada jual beli yang sahih. Apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Misalnya yaitu seseorang membeli sebuah kendaraan bermotor. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.
kendaraan bermotor tersebut telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, rusak, atau terjadi manipulasi harga dan harganya pun sudah diserahkan, serta tidak lagi hak khiyar dalam jual beli tersebut. Jual beli ini hukumnya adalah sahih dan mengikat kedua belah pihak. Dan yang kedua yaitu ada jual beli batil. Apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'. Contoh dari jual beli batil ini yaitu yang pertama, jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan anak sapi yang belum ada sekalipun di perut induknya sudah ada. Dan yang kedua, menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Dan ketiga, jual beli benda najis seperti babi, khamar, bangkai, darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta. Dan yang ketiga ada jual beli fasid. Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya adalah batil. Seperti memperjualbelikan benda-benda haram, yaitu khamar, babi, dan darah. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu jual beli yang diharamkan. Adapun sebab-sebab yang mengakibatkan proses jual beli itu diharamkan antara lain, yang pertama terlarang sebab ahlinya atau ahli akad. Yang pertama ada orang gila. Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama karena tidak memiliki kemampuan dan disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk, dan dibius. Dan yang kedua ada anak kecil. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum balik tidak sah sebab tidak ada ahliyah atau kecakapan hukum. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya. Dan yang ketiga, orang buta. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah. Dan yang keempat ada orang yang terpaksa. Menurut ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka juga beli tersebut sah atau berlaku. Yang kelima ada fuduli. Jual beli fudul yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu, menurut para ulama, jual beli yang demikian dipandang tidak sah sebab dianggap mengambil hak orang lain atau mencuri hak orang lain. Yang keenam yaitu jual beli terhadap orang yang terhalang atau sakit, bodoh, atau pemboros. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. Dan yang ketujuh yaitu jual beli mulja. Jual beli mulja yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya. Dan jual beli yang kedua yaitu jual beli yang dilarang sebab sigot. Yang pertama ada jual beli mu'attah, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak penjual dan pembeli.
berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum jual beli ini. Namun, kebanyakan para ahli fikih yaitu menganggap jual beli ini tidak sah. Yang kedua, jual beli melalui surat atau melalui utusan. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari akid pertama kepada akid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud. Dan yang ketiga yaitu jual beli dengan isyarat atau tulisan. Kesahihan akad telah disepakati dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek, tidak dapat dibaca, akad tidak akan sah. Dan yang keempat, ada jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat in-iqad atau terjadinya akad. Dan yang kelima, jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul. Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sebab ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah. Dan yang keenam ada jual beli munjis. Jual beli munjis adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Dan yang keenam dan yang ketujuh yaitu jual beli najasyi. Jual beli najasyi yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan, bukan kehendak sendiri. Dan jual beli ini termasuk penipuan harga. Dan yang ke-8 yaitu menawar harga yang sedang ditawar orang lain. Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawar orang lain ini adalah apabila seseorang berkata, "Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi." Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang atau penjual. Dan yang ketiga, penyebab jual beli tersebut diharamkan yaitu terlarang sebab ma'qud alaih atau barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah. Dan yang kedua, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketepatan syara'. Dan yang ketiga, jual beli gharar. Jual beli gharar yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli gharar ialah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah atau kemiskinan atau mukhatarah atau spekulasi atau kumar yang berarti permainan taruhan. Dan yang keempat, jual beli najis dan yang dihukumi najis. Barang yang dihukumkan najis dan yang terkena najis. Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamar, babi, bangkai, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan. Seperti yang dijelaskan tadi, jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada atau belum pasti dan tidak tampak. Maksud jual beli dalam kandungan adalah jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya
Bentuk jual beli ini dilarang karena objeknya belum ada dan belum tampak. Dan selanjutnya jual beli sperma hewan. Dalam jual beli sperma atau mani binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli seperti ini juga tidak diperbolehkan para jumhur ulama karena tidak dapat diketahui kadarnya. Selanjutnya ada jual beli majhul. Jual beli majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas. Misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jual beli muhaholah, yaitu menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Yang selanjutnya yaitu ada jual beli muqaddarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum masak atau matang. Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Dan yang selanjutnya atau yang ke-10 yaitu jual beli mulam masah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Apabila seseorang pedagang berkata yaitu kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian. Jual beli ini tidak layak dengan dua sebab. Yang pertama adanya jahalah atau ketidakjelasan barang, dan yang kedua masih tergantung dengan syarat. Syaratnya ialah seorang pedagang berkata aku jual pakaian yang engkau sentuh dari pakaian-pakaian ini, masuk dalam larangan ini semua barang, maka tidak boleh membeli sesuatu dengan cara mulamasah karena adanya dua sebab tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu jual beli munabazah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Apabila seseorang berkata, kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian tanpa melihat kepada barang tersebut. Jual beli ini disebabkan oleh dua ilat atau alasan, yaitu adanya ketidakjelasan pada barang, dan yang kedua, barang yang dijual masih bergantung pada syarat, yaitu apabila kain tersebut dilemparkan kepadanya. Dan yang selanjutnya ada jual beli mubazanah, yaitu menjual anggur dengan anggur tersebut atau menjual kurma tersebut dengan kurma yang masih berada di pohon, atau menjual rutab atau kurma yang masih basah dengan kurma yang sudah kering. Dalam jual beli ini terdapat dua ilat atau sebab yang mengharuskan syariat untuk melarangnya. Yang pertama, sebab tersebut adalah adanya ketidakjelasan pada barang karena masih berada di pohon, juga adanya bahaya yang akan mengancam salah satu pihak dengan kerugian. Yang kedua, adanya unsur riba karena kurma yang masih berada di pohon belum jelas kadarnya serta baik dan buruknya. Maka menjual kurma dengan kurma yang sejenis tentu belum memastikan adanya tamatsul atau samanya kadar antara dua barang yang dijual belikan, sehingga hal tersebut akan menyebabkan terjadinya riba fadl.